Cina di Indonesia beda antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Orang-orang Cina zaman dahulu yang masuk ke Indonesia rata-rata adalah seorang dai, seorang penyebar agama Islam. Mereka adalah para wali-wali Allah yang menyebarkan Islam di bumi Nusantara. Kisah terkenal adalah Laksamana Cheng-Hu. Laksamana Cheng-Hu membawa beberapa orang dai dan mubalighah yang dakwah di bumi Nusantara. Busana mereka Islami. Bahkan putri-putri mereka yang tidak beragama Islam pun busananya, pakaiannya sangat rapi dan sopan. Menutup aurat kecuali rambut. Ya, rambut. Orang zaman dahulu biasa rambutnya terbuka. Sebagaimana orang Jawa dulu kan pakai kebaya, pakai kemben. Bahkan film-film Cina yang menceritakan tentang vampir aja busananya rapi dan sopan. Sedangkan orang-orang Cina sekarang yang masuk ke Indonesia tidak beragama Islam dan pakaiannya itulah yang merusak pemandangan mata. Untuk masalah kisah Laksamana Cheng-Hu bisa dilihat di Wikipedia. Ketik Laksamana Cheng-Hu, kan muncul itu Wikipedia. Laksamana Cheng-Hu atau Hanyu Pinyin, nama Arabnya adalah Haji Mahmud Syams. Haji Mahmud Syams yang hidup pada tahun 1371 hingga 1433. Adalah seorang pelaut dan penjelajah dari Tiongkok, yaitu Cina. Cheng-Hu mengunjungi Nusantara, kepulauan Indonesia sebanyak 7 kali. 7 kali itu tidak sedikit, banyak. Karena naik perahu, naik kapal. Ketika singgah di Samudra Pasai, ia menghadiah Sultan Aceh sebuah lonceng raksasa, namanya Cakradunia, yang hingga kini tersimpan di Museum Banda Aceh. Tahun 1415, Cheng-Hu berlabuh di Muara Jati Cirebon dan menghadiahi beberapa cenderamata khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Salah satu peninggalannya, sebuah piring keramik yang bertuliskan ayat kursi, masih tersimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Pernah dalam perjalanannya melalui Laut Jawa, Wang Jinghong, orang kedua dalam armada Cheng-Hu, sakit keras. Wang akhirnya turun di pantai Simongan, Semarang, dan menetap di sana. Salah satu bukti peninggalannya antara lain Kelenteng Sampokong atau Gedung Batu, serta patung yang disebut Mbah Ledakar, Juragan Dampo Awang Samkokong. Kemudian dua wali Allah di Jawa Barat, yaitu Syekh Qura dan Syekh Datuk Kafi, adalah saudara seketurunan dari Amir Abdullah Khonuddin, generasi keempat. Syekh Qura datang terlebih dahulu ke Amparan bersama rombongan dari Angkatan Laut Cina dari dinasti Ming yang ketiga, dengan kaisarnya Yongle atau Kaisar Chengdu. Armada Angkatan Laut tersebut dipimpin oleh Laksamana Cheng-Hu alias Sampo Taikam. Karena Laksamana Cheng-Hu datang ke Nusantara sebanyak 7 kali. Lah, Syekh Qura ini adalah rombongan yang ketiga kali. Mereka mendarat di Muara Jati pada tahun 1416 Masehi. Ingat, tahun 1416 Masehi itu sebelum berdirinya Kerajaan Demak Bintoro. Ini sebelumnya. Mereka semua telah masuk Islam. Armada tersebut hendak melakukan perjalanan melawat ke Majapahit dalam rangka menjalin persahabatan. Ketika armada tersebut sampai di Pura Karawang, Syekh Qura atau nama lainnya adalah Syekh Hasanuddin beserta pengiringnya turun di Karawang, Jawa Barat. Syekh Qura pada akhirnya tinggal dan menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang. Ini sebelum zamannya Sunan Gunung Jati loh ya. Sebelum. Kedua tokoh ini yaitu Syekh Qura dan Syekh Nurjati atau Datuk Kafi
Dipandang sebagai tokoh yang mengajarkan Islam secara formal. Yang pertama kali di Jawa Barat, Syekh Quro di Karawang dan Syekh Nurjati di Cirebon. Syekh Nurjati adalah Syekh Datuk Kafi. Ini sebelum zamannya Sunan Gunung Jati. Kemudian di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah yaitu Raden Fatah. Raden Fatah itu ibunya adalah seorang Cina. Jadi ibunya Raden Fatah adalah orang Cina. Syekh Bentong atau Syekh Bantiong Kiai Bahtong alias Tangguh Wat adalah seorang saudara kaum muslim sekaligus seorang ulama. Syekh Bentong putra Syekh Quro, putra Syekh Yusuf Siddiq yang masih putra Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husain. Datang dari Tiongkok bersama armada angkatan laut ke Kekaisaran Tiongkok dalam misi persahabatan, yaitu Laksamana Chenggu. Pada tahun 1416 Masehi, armada angkatan laut Tiongkok mengadakan pelayaran keliling atas perintah Kaisar Chenghu atau Kaisar Yonglu, Kaisar dinasti Ming yang ketiga. Armada angkatan laut tersebut dipimpin oleh Laksamana Chenghu alias Sampo Taikam, seorang muslim. Dalam rombongan armadanya terdapat seorang ulama Islam bernama Syekh Hasanuddin atau Syekh Quro, berasal dari Campa. Bermaksud berdakwah di Jawa dalam pelayaran menuju Majapahit. Kemudian kita akan bicarakan Kesultanan Demak. Syekh Bentong selanjutnya tinggal di Gresik menjadi saudagar dan dai. Dari istrinya Siu Teyu, ia mempunyai seorang putri diberi nama Siu Banci. Jadi Syekh Bentong ini istrinya seorang Cina, namanya Siu Teyu. Dari perkawinan beliau itu mendapatkan seorang putri juga disebut atau bernama Siu Banci. Putri ini yang diperistri oleh Prabu Brawijaya V, Kertabumi, Raja Majapahit. Dari perkawinannya dengan Siu Banci, memperoleh putra yang diberi nama Jinbun. Jinbun itu nama Cina oleh kakeknya. Jinbun alias Praba, alias Raden Hasan, alias Raden Fatah. Selanjutnya menjadi Senopati Jinbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Saidin Panatagama. Pangeran Jinbun kemudian menjadi Sultan Demak pertama. Jadi pendiri kerajaan Islam pertama kali Demak itu keturunan Cina. Tidak sampai berhenti di situ saja. Pada pergerakan kemerdekaan, zaman-zaman Belanda pernah terjadi geger pecinan. Geger pecinan artinya orang-orang Cina pernah dibantai oleh Belanda. Kemudian orang-orang Cina berontak melawan Belanda. Geger pecinan juga bisa dilihat di Wikipedia, ya, supaya informasinya adalah valid dan nyata. Ini perlu diketahui oleh seluruh anak bangsa Indonesia agar tidak mudah diadu domba tentang perjalanan orang-orang Cina di Indonesia. Diperkirakan bahwa lebih dari 10.000 orang keturunan Tionghoa Cina dibantai. Jumlah orang yang selamat tidak pasti, ada dugaan dari 600 hingga 3.000 yang selamat. Pada tahun berikutnya terjadi berbagai pembantaian di seluruh Pulau Jawa. Hal ini memicu suatu perang selama 2 tahun. Jadi orang Cina pun juga perang melawan Belanda, ya, dengan tentara gabungan Tionghoa dan Jawa, yaitu orang-orang Cina dan orang-orang Mataram melawan pasukan Belanda. Setelah itu Falkenir dipanggil kembali ke Belanda dan dituntut atas keterlibatannya dalam pembantaian ini, yaitu pembantaian orang-orang Cina. Gustav Willem van Imhoff menggantikannya sebagai gubernur jenderal di Indonesia, di Batavia. Hingga zaman modern, pembantaian ini kerap ditemukan dalam sastra Belanda. Inilah bedanya orang Cina zaman dahulu yang ada di Indonesia dengan orang Cina zaman sekarang yang ada di Indonesia. Cina zaman dahulu yang ada di Indonesia adalah para wali-wali Allah, orang-orang Islam yang menegakkan agama Islam di Nusantara. Sedangkan Cina zaman sekarang tahu sendirilah, bisa dinilai. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.